Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi kawan pajak semuanya. Halo Kang Pajak. Kembali lagi di podcast kita pada pagi hari ini, yaitu podcast Jazama Jelajah Pajak Bersama. Bersama saya Tasya dan rekan saya Arvin. Halo Kak Arvin. Halo Tasya. Kak Arvin, gimana keadaannya Kak Arvin? Alhamdulillah Tasya sehat, bersemangat ya. Oke, Kak Arvin ini selalu jadi salah satu pemateri ya di podcast kita beberapa episode terakhir. Oke, di episode kali ini Kak Arvin kita akan membahas tentang apa nih Kak Arvin? Nah, ini sesuatu yang seru ya kata saya, yaitu kita membahas mengenai petugas dinas luar asuransi. Oke, atau kata lainnya agen asuransi ya Kak Arvin? Ya, lebih dikenal dengan agen asuransi. Oke, jadi untuk kawan pajak semuanya yang berprofesi sebagai agen asuransi bisa langsung lihat aja nih podcast kita pada pagi hari ini ya Kak Arvin ya. Betul. Oke, kalau kita berbicara tentang agen asuransi Kak Arvin, Iya. ada nggak sih dasar-dasar hukumnya di dunia perpajakan sendiri nih Kak Arvin yang mendasari bahwa agen asuransi ini ternyata bukan hanya sekedar pekerjaan bebas yang kita kenakan NTPN di per 17 kalau nggak salah Kak Arvin ya. Iya, betul. Selain peraturan itu ada Kak Arvin? Ada kata saya dan Ada kawan ya? pajak semua dari dasar hukum yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang Undang-Undang PPH ya, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03/2008. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK 10/2016. Juga ada Per 17 yang tadi disebutkan Kak Tasya tahun 2015. Juga ada Per 16 tahun 2016. Dan ada surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 100/PJ/2009 tentang penggunaan NPPN gitu kan hasilnya. Banyak ternyata ya Kak Arvin yang menjadi banyak. dasarnya. Selama ini yang Tasya tahu cuma yang per 17 doang, NTPN. Ternyata kalau kita gali lebih lanjut, ternyata ada peraturan-peraturan yang membawahinya ya Kak Arvin ya. Betul. Oke, kalau untuk definisi sendiri nih Kak Arvin, tadi kan Kak Arvin mengenal dengan istilah jasa asuransi di luar, gimana Kak Arvin? Di luar asuransi atau gimana? Oh, ini petugas dinas luar asuransi. Oke, petugas di luar dinas asuransi. Dinas luar asuransi. Oke, kalau Tasya sendiri biasanya menyebutnya dengan jasa agen asuransi nih Kak Iya, Arvin. ini yang lebih dikenal di masyarakat yaitu jasa agen asuransi ya kata saya. Oke. Nah, kalau ini mencakup kegiatan badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memasarkan atau menjual suatu produk asuransi. Hal ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17/2015. Itu kata saya. Nah, sedangkan untuk petugas dinas luar asuransi yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sepanjang petugas dinas luar asuransi tersebut tidak berstatus sebagai pegawai dari perusahaan terkait. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 100/PJ/2009 gitu kata saya. Oke, jelas banget ya Kak Arvin bahwa tadi peraturannya ternyata banyak sekali gitu ya yang mengkategorikan agen asuransi ini ya Kak Arvin ya. Betul. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang dasar hukumnya, untuk aspek perpajakan lebih lanjutnya nih Kak Arvin, hak dan kewajiban sebagai agen asuransi itu apa tuh Kak Arvin? Nah gini kata saya, jadi kalau untuk petugas dinas luar asuransi ini agak spesifik aturannya memang gitu. Jadi ada hak dan kewajibannya. Untuk haknya yaitu jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final. Kemudian kewajibannya yaitu membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga kepada pemotong. Kemudian menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak berakhirnya masa pajak. Kemudian 3 bulan awal masa pajak, Kemudian menyampaikan SPT tahunan orang pribadi dengan formulir 1770, begitu kata saya. Oke, jelas sekali ya kawan pajak, ternyata petugas dinas luar asuransi ini memiliki hak dan kewajiban tersendiri atas perpajakan ya Kak Arvin, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Arvin sendiri.
Nah, kalau kita lanjut nih Kak Arvin, tadi kan kita mengenal tentang hak dan kewajiban ya Kak Arvin ya. Nah, kalau untuk perhitungannya sendiri, gimana sih seorang petugas agen asuransi ini mendapatkan dasar pengenaan pajaknya untuk sebagai dia dikenakan tarif pajaknya nih Kak? Oke, Kak Tasya, dan pengenaan pajak. Jadi petugas dinas luar asuransi itu wajib melakukan pencatatan. Petugas dinas asuransi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Kemudian yang berkaitan dengan norma penghitungan penghasilan neto, petugas dinas luar asuransi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar boleh menggunakan penghasilan neto dengan menggunakan NPPN dengan pemberitahuan maksimal 3 bulan. Dan NPPN-nya itu diatur di Per 17/2015 yaitu 50% untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Oke, jelas sekali ya. Tadi Kak Alvin sudah menjelaskan bahwa ternyata jasa asuransi ini, agen asuransi ini, dia memiliki perhitungan yang sudah diatur ya Kak Alvin ya. Ketika dia wajib pencatatan, dilihat lagi omsetnya, apakah dia masih di bawah 4,8 miliar atau enggak ya Kak Arvin ya. Dan dia ketika dia menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, ya dia menggunakan yang namanya peraturan per 17 tahun 2015 itu ya Kak Arvin ya. Iya betul. Dan persentasenya biasanya 50%, benar itu Kak Arvin? Betul, 50% untuk seluruh wilayah NKRI. Oke, dan yang paling harus diingat adalah kode KLU-nya ya Kak Arvin ya. Iya betul. Yaitu 66221 yang tadi Betul. Kak Arvin sudah jelaskan. Oke Kak Arvin, kalau untuk tarif pajaknya nih Kak Arvin, yang atas pasal 17 Undang-Undang KUP itu seperti apa sih Kak Arvin? Sekarang kayaknya udah ada Undang-Undang HPP ya Kak Arvin? Iya, di Undang-Undang HPP itu ada perubahan, yaitu tarif pajak untuk dari 0 sampai dengan 60 juta itu 5%, kemudian 60 sampai 250 15%, 250 sampai dengan 525%, kemudian dari 500 sampai 2,5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar kalau saya nggak salah itu 35%. Oke, jelas banget ya, benar. Kalau di Undang-Undang KPP ternyata itu ada lapisan baru ya Kak? Ada lapisan baru, betul. Yaitu dikenakan tarif sebesar 35% ketika dia sudah melebihi 5 miliar ya Kak? Betul, ya. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang tarif itu kan dikenakan atas suatu objek pajaknya Kak? Iya. Nah, kalau agen asuransi sendiri, objek pajaknya itu apa Kak? Untuk objek pajak penghasilan petugas dinas luar asuransi adalah berupa honorarium, komisi, fee atau imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan sebagai agen asuransi atau pekerjaan bebas. Gitu. Oke, sangat jelas sekali ya. Agen asuransi itu ternyata objeknya yang tadi salah satunya adalah penghasilan berupa gaji, komisi, fee dan lain sebagainya, di mana dia yang didapatkan sebagai dia petugas agen asuransi ya Kak Arvin. Oke, satu contoh deh Kak Arvin. Boleh. Misal nih, Tasya ternyata petugas dinas luar asuransi ya, taruhlah PTX, dengan status Tasya yang belum menikah. Bagaimana sih Kak Arvin perhitungannya ketika Tasya mendapatkan komisi, misal di total nih Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 10 juta, 15, 5 juta, 7 juta 500, 7 juta 500, 10 juta, sampai dengan Desember ternyata Tasya memiliki penghasilan. Kalau misalnya Tasya total atas komisi itu misalnya kita katakanlah 130 juta Kak Arvin atas brutonya. Gimana sih caranya Tasya menghitung pajaknya Kak Arvin? Nah gini Tasya ya, jadi dari penghasilan neto Tasya tadi 130 juta kita kalikan dulu nih, karena 130 juta masih di bawah 4,8 miliar. Maka kita boleh tuh menggunakan NPPN tadi, dengan NPPN-nya itu atau norma penghitungan penghasilan netonya adalah 50%. Jadi peredaran bruto setahun kita total 130 dikalikan dengan 50%, dapatlah angka 65 juta itu kan. Nah kemudian itulah namanya penghasilan neto setahun. Kemudian penghasilan neto setahun tadi itu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak Tasya, itu misalnya 54 juta karena belum menikah, dapatlah penghasilan kena pajak sebesar 11 juta. Baru dikalikan dengan tarif pasal 17 misalnya 5%, maka dapat PPh terutang 550.000 itu untuk setahun gitu. Oke, jelas banget ya kawan pajak semuanya.
Ternyata perhitungannya adalah tetap dilihat lagi apakah penghasilan selama setahun Tasya dari agen asuransi itu di bawah atau di atas 4,8 miliar ya Kak ya. Kalau dari case yang pertama karena Tasya 150 juta berarti masih di bawah 4,8 miliar. Dan perhitungannya yang sudah dijelaskan oleh Kak Arvin tadi. Oke Kak Arvin, kalau misalnya nih Kak Arvin, kalau Tasya sudah melakukan perhitungan, ada nggak sih kewajiban lainnya daripada perhitungan tersendiri? Kewajiban lainnya daripada perhitungan sendiri. Gimana tuh kata Tasya misalnya? Kalau Tasya sudah menghitung, membayar, apalagi yang harus Tasya lakukan, apa stop di situ aja Kak Arvin? Oh enggak, jadi kalau misalnya kata Tasya sudah melakukan perhitungan, kemudian misalnya ada yang kurang dibayar, maka kata Tasya wajib membayar menggunakan billing ya ke bank atau pos persepsi, kemudian kata Tasya harus melaporkan SPT tahunan. Oke. SPT tahunan sekarang bisa melalui DJP online ya. Baik itu kalau agen asuransi SPT-nya 1770 di mana dia menggunakan e-form gitu kata saya. Jadi harus dilaporkan SPT tahunannya di DJP online atau pajak.go.id menggunakan e-form begitu kata saya. Oke, udah jelas sekali bahwa kawan pajak nanti kalau kawan pajak sudah melakukan perhitungan sendiri di total, kawan pajak tetap harus melaporkan SPT tahunannya Kak Arvin ya, atas pajak-pajak yang telah dihitungkan dalam 1 tahun itu ya Kak Arvin. Iya ya. betul kata saya. Oke, mungkin ini udah sangat jelas banget nih dari tadi ada contoh kasusnya, dasar hukumnya, sampai dengan bagaimana sih cara melaporkannya atas pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak agen asuransi ini ya Kak Arvin ya. Betul. Oke, mungkin udah cukup Kak Arvin untuk podcast kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk kawan pajak semuanya, tidak lupa untuk saya selalu ingatkan bahwa ketika mengalami kendala untuk bertanya seputar perpajakan bisa langsung saja menghubungi KPP terdekat atau juga melalui online. Seluruh KPP menyediakan yang namanya layanan online ya Kak Arvin ya. Iya betul. Bisa melalui WhatsApp online atau dengan bentuk Instagram, email, atau lainnya. Nanti bisa langsung di chat aja ya Kak Arvin ya? Bisa. Kalau di Instagram kita ya di @pajakbandarlampung1 ya kawan pajak, jangan lupa di follow ya. Iya benar, harus selalu diikuti juga karena kita ada juga yang namanya live Instagram ya Kak Arvin. Iya, ya? ada juga live Instagram. Biasanya kita melakukannya di setiap Jumat. Oke Kak Arvin, kita cukupkan aja. Terima kasih banyak sudah menjadi pemateri pada podcast hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Arvin bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya pamit undur diri dan saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Kak Arvin juga makasih banyak. Semoga bisa bertemu lagi menjadi pemateri di lain waktu Kak Arvin. Jadi kita tutup aja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.